ada sebuah kejadian yang sangat membagongkan di salah satu sekolah di negeri tercinta kita ini, yaitu ada guru-guru yang sedang secara demonstratif dan didokumentasikan itu menghancurkan HP-HP atau ponsel-ponsel dari siswa-siswanya. Apa pasal? Kenapa mereka melakukan itu? Gara-gara siswa itu tidak disiplin. Misalkan ketika dilarang bawa HP, malah bawa HP misalkan. Atau ketika di dalam kelas mereka tidak boleh nonton HP, mereka malah melakukannya gitu. Atau mereka main game berlebihan atau nonton yang aneh-aneh dan sebagainya dari HP itu gitu. Sehingga HP-nya disita dan kemudian dihancurkan. Kemudian muncul juga pertanyaan sebenarnya, ngapain juga itu HP itu dihancurkan? Itu kan sebenarnya faedahnya banyak, manfaatnya banyak. Kenapa nggak misalkan dijual gitu? Kenapa nggak diberikan kepada fakir miskin misalkan yang seperti itu ya? Nah, kemudian jawaban dari guru itu tidak kalah membagongkannya. Jawaban dari guru pada waktu itu adalah, ya karena kalau misalkan kami jual atau kami berikan kepada fakir miskin dan sebagainya, nanti akan muncul fitnah. Misalkan kalau dijual nanti uangnya dipakai buat apa? Kalau disumbangkan kepada fakir miskin nanti ada fitnah. Jangan-jangan itu bukan fakir miskin beneran, tapi tetangga atau dulur siapa gitu ya dari guru-guru itu. Nah, demi tidak memunculkan fitnah itu, demi tidak memunculkan tuduhan itu, maka secara demonstratif HP-nya dihancurkan. Begitu. Tapi bagi saya ini sebenarnya benar-benar tidak bermoral gitu, atau cacat moral yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat redaksi kalimatnya gitu ya. Jadi, atau maksud dari kalimatnya. Jadi, guru itu menghancurkan handphonenya demi menjaga nama baik agar tidak ada tuduhan atau tidak ada fitnah bahwa uang penjualan handphone itu kalau harus dijual itu dimakan seenaknya, kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari situ logika dari para guru itu adalah demi menyelamatkan saya dari berbagai tuduhan agar saya tidak difitnah begini dan begitu, maka saya hancurkan properti orang lain gitu. kan berarti ini logikanya kacau kan, berarti orang ini gak bermoral gitu. Maksudnya demi menyelamatkan harga dirinya, demi dia tidak dituding, maka dia harus hancurkan properti milik orang lain. Ya, tapi ya sudahlah ya. Kita sekarang misalkan masuk kepada ranah yang lebih legal. Kita ajukan sebuah pertanyaan, apakah sekolah atau guru-guru itu berhak melakukan hal-hal yang semacam itu, misalkan menghancurkan handphone dan sebagainya. Tidak ada aturan yang pasti terkait dengan hal ini, tetapi ada sebuah pernyataan yang jelas dalam undang-undang dan sebagainya yang menjelaskan bahwa sekolah itu memang berwenang untuk mengatur tata tertib di lingkungan sekolah. Dan tata tertibnya di lingkungan yang sekolah termasuk juga adalah hal-hal yang lebih privat yang dihubungkan dengan siswa, misalkan kepemilikan handphone dan sebagainya. Jadi misalkan siswa main judi online gitu ya, slot yang sekarang susah banget menangnya kalau main slot ya, karena pak itunya udah ditangkap. Nah, misalkan siswa main itu gitu ya, atau siswa nonton yang aneh-aneh gitu, atau siswa misalkan nonton TikTok horny gitu, yang kayak gitu. Nah, maka sekolah itu berkewajiban untuk menuntaskan itu semua agar siswa-siswa itu tidak terjebak pada itu terus-terusan. Maka misalkan mengambil handphone atau menyitanya itu dalam hal ini sebenarnya diizinkan atau diperbolehkan atau dimaklumkan yang seperti itu. Tapi peraturan yang untuk menertibkan siswanya ini sebenarnya juga bermasalah, yaitu masalahnya itu adalah apa? Secara logika, kita main logika ya. Kalau di dalam handphone itu ada acara-acara yang haram, ada judi online, ada TikTok horny, atau ada yang bahkan lebih buruk daripada itu dan sebagainya, maka sebenarnya yang harus dilarang itu adalah itunya, bukan handphonenya. Karena handphone itu hanya fasilitas dan bebas nilai. Jadi fasilitas yang bisa digunakan untuk A dan untuk B gitu. Jadi kalau misalkan di dalam handphone itu kan ada Google-nya, ada Wikipedia-nya, ada semua hal yang bisa menunjang pembelajaran siswa, dan kemudian di sisi lain ada hal-hal yang semacam itu, maka handphonenya tidak boleh dihancurkan. Yang dihancurkan itu adalah sisi buruknya yang tadi itu gitu. Nah, kemudian muncul lagi pernyataan dari guru yang mencari pembelaan diri, misalkan dengan mengatakan, kan kami tidak bisa mengontrol siswa-siswa nontonnya apa gitu, kan kami tidak tahu, yang penting kami berusaha untuk menghancurkan fasilitas itu. Nah, di sini cacat logika yang berikutnya, yaitu apa? Kalau si guru mengaku bahwa dia tidak bisa mengontrol, kalau si guru mengatakan bahwa kami tidak bisa menguasai siswa bla 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 dan sebagainya, yang salah berarti gurunya. Kan si guru mengatakan saya tidak bisa mengontrol, saya tidak bisa memisah. Kalau dia tidak bisa, yang dihukum itu yang tidak bisanya. Tapi kan cacat logika semacam ini sudah mengakar kuat di sistem pendidikan kita. Jadi maksudnya kan sebenarnya cacat logika yang lebih besar itu dan menjadi pakal dari kecacatan logika yang tadi itu adalah tentang kewenangan guru dalam menghukum siswa.
kan ada aturannya kayak gini kurang lebih beraya ya. Kan siswa itu bayar kepada guru. Apa alasan siswa itu bayar ke guru? Bahasa yang dilisankannya itu kurang lebih adalah, wahai guru-guru, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak ahli apa-apa. Tolong buat sebuah transformasi agar saya yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ahli menjadi ahli, yang tidak terampil menjadi terampil. Tolong saya bayar ke guru, saya bayar ke sekolah agar saya ada transformasi di situ. Begitu kan? Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika sedang KBM, kemudian guru gagal untuk memberikan transformasi itu, kemudian siswa yang dinilai jelek, maka yang dimarahin itu adalah siswanya. Kan aneh, kan yang diberikan kewajiban, yang diberikan kompetensi untuk mengajar gimana caranya agar ada transformasi dari tidak bisa menjadi bisa, itu kan kewajiban guru. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka yang dimarahin siswa gitu. Kan siswa yang bayar, tolong rubah saya, gak bisa, sayanya dimarahin. Kan gak, itu juga kan cacat logika. Nah ini cacat logika yang lebih besar, yang menaungi cacat logika yang kecil-kecil tadi itu, begitu. Bagian kalau ya, kita kembali ke posisi yang HP tadi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ke HP yang tadi, kan sebenarnya itu di situ juga banyak sekali masalah-masalah logikanya dan masalah-masalah moralnya gitu. Misalkan kita ambil dalam sudut pandang agama Islam, misalkan ya, kan dalam agama Islam itu ada ayat kabur maktan indallahi itu ya. Jadi seseorang itu tidak boleh menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang dia sendiri tidak melakukannya begitu. Nah, jadi kalau misalkan konteksnya ada di sini, siswa buka HP dan tidak memperhatikan guru, maka HP itu kemudian disita dan dihancurkan oleh guru. Bisakah dilakukan hal yang sebaliknya? Siswa sudah bayar, yang menunjukkan dia sangat serius untuk belajar, untuk berubah gitu ya. Dan kemudian dia ngerjain PR, dia datang ke sekolah dan sebagainya, menunjukkan pada batasan itu dia adalah serius. Tetapi kemudian gurunya bawa handphone dan main handphone di kelas, dan itu wajar. Bolehkah kita menyita HP guru itu dan menghancurkannya? Bisa nggak seperti itu? Nah, pada faktanya kita melihat ada banyak sekali siswa-siswa yang diambil handphonenya oleh guru dengan sebuah alasan di mana guru pun sebenarnya melakukan hal yang sama di situ. Makanya ketika ada banyak sekali sekolah-sekolah yang ya saya mohon maaf ya, konservatif gitu. Sekolah-sekolah konservatif itu melarang siswa untuk buka HP, padahal gurunya sendiri main HP di situ. Makanya dalam prinsip Islam ini sebenarnya sudah pelanggaran besar gitu, di mana Tuhan itu benar-benar membenci orang-orang yang seperti itu. Tapi ya bagaimanapun fenomena ini juga sebenarnya menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih serius lagi, ada masalah terkait dengan mentalitas kita. Apa itu? Jadi guru-guru itu, kalau misalkan kita mau telaah ya, guru-guru itu adalah guru yang sudah mengajar lama dan biasa mengajarkan tema-tema lama yang diulang-ulang setiap tahunnya. Buku-buku referensi mereka biasanya juga adalah buku-buku lama. Saya tidak sebut semua guru, tetapi banyak di antara mereka yang seperti itu. Dan karena itu mereka menjadi sangat konservatif ketika mereka dihadapkan pada dunia yang baru, di mana siswa bisa mengakses ilmu pengetahuan dari handphone, dari Google, di mana siswa itu kemudian lebih tertarik pada informasi-informasi yang ditawarkan oleh Kok Bisa atau Sisi Terang daripada yang ditawarkan sama guru dan sebagainya. Banyak kemudian di antara guru-guru itu yang merasa sakit hati. Karena kenapa siswa itu nggak memperhatikan saya di kelas, kenapa siswa itu malah memperhatikan HP-nya gitu. Nah, si guru-guru itu menjadi khawatir. Jadi saya tuh kan mengajar masa lalu dan berasal dari generasi masa lalu. Jadi saya takut ketika siswa-siswa itu mengetahui sesuatu yang ada di dunia saat ini yang lebih relevan gitu. Makanya si guru-guru itu marah gitu. Nah, guru-guru dalam hal ini, saya kemarin pernah berbincang dengan Pak Helmi Yahya. Jadi ceritanya begini, Pak Helmi Yahya itu mengaku bahwa dirinya itu sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan gara-gara ada guru. Ada guru yang sangat dia kagumi yang membuatnya benar-benar terinspirasi untuk menjadi seperti itu. Tetapi di sisi lain ketika dia bertemu dengan guru-guru di zaman sekarang, kadang-kadang, tidak selalu, tapi kadang-kadang dia sampai sakit kepala karena menemukan bahwa guru-guru itu terlalu egois, terlalu menganggap bahwa dirinya itu pintar, sedangkan orang yang lain, khususnya siswa, itu lebih bodoh gitu. Jadi gak enak ngomong sama mereka tuh karena mereka selalu menempatkan posisi di mana mereka itu terasa lebih pintar daripada yang aslinya seperti apa begitu. Nah, karena seperti itu ketika mereka berhadapan dengan pengetahuan-pengetahuan baru dari internet, mereka akan menyingsingkannya sambil mengatakan,
Ngapain nggak berkah belajar dari situ mah nggak ada gurunya gitu ya. Atau ilmu itu mah kan sebenarnya dari artikel yang biasa yang kamu tuh harus belajar dari sini, dari sekolah, dari guru dan sebagainya. Jadi informasi-informasi yang lebih baru seringkali dilecehkan atau dikesampingkan oleh guru-guru yang konservatif karena mereka seringkali takut kehilangan perhatian dari siswanya atau mereka terlalu egois untuk bisa mengakui bahwa ternyata dalam hal ini akses siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan jauh lebih besar daripada kemampuan mereka gitu. Kalau misalkan kita mau adu aku-akuan gitu ya. Sebenarnya ketika siswa-siswa zaman sekarang itu begitu mudahnya menyerap informasi dan teknologi baru, guru-guru itu kesulitan. Bahkan untuk medsos pun banyak di antara mereka yang dibikinin. Ya kan? Nah, karena itu maka si guru-guru itu sebenarnya juga memiliki keprihatinan terhadap dirinya sendiri dan merasa insecure gitu, merasa gak aman gitu, merasa aduh saya takut disaingi ilmu pengetahuannya dari siswa dan sebagainya, akhirnya memunculkan hal-hal yang seperti itu. Makanya kita harus benar-benar memastikan apakah guru yang kita maksud itu sebenarnya apakah guru betulan atau guru yang dia masuk sebagai guru itu gara-gara ilmu pengetahuannya pas-pasan. Itu kan banyak, kita harus membedakan itu, ada guru yang real, ada guru yang sekedar profesi gitu untuk mencari nafkah dan sebagainya gitu. Jadi ya terakhir saya ingin katakan bahwa saya ini juga adalah guru dan saya tentu saja juga punya banyak kelemahan, punya banyak kesalahan. Maka saya tidak akan merusak handphone orang lain, apalagi siswa saya, gara-gara di sana dia bisa mengakses informasi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.